tidak ada Tuhan selain Allah itu beda kalau di Alkitab. Ya udah, Mbak Evelyn. Beda. Ya udah, berarti Yesus Tuhan betul ya? Dia mengetahui segala sesuatu ya? Dan dia mengetahui segala sesuatu betul ya? Dari saya kamu tahu ya, Yesus turut menciptakan manusia. Ya udah ya. 1 ayat 26-27. Ya udah, biar kau bahagia lah. Ya biar kau bahagia. Melalui Yesus segala sesuatu ada dan dijadikan. Iya, sebentar. Kolose 1 ayat 15. Iya, biar kau bahagia nggak apa ya? Ya nggak apa-apa, biar kau bahagia ya. Ada pertanyaan, katanya kalau dilahirkan itu bukan diciptakan. Berarti ini sekarang gini yang izin Bang. Sekarang gini yang bingung di ayat. Biar Bang Surat dulu baca bahasa kamu belum pernah diberitahukan ya. Lanjut. Belum pernah diberitahukan hal ini ya. Mengenai Kejadian 1 ayat 26-27. Nasional Anda ini perlu dan kalau 1 ayat 15-17 belum pernah ada yang beritahukan ya. Kalau Anda ini perlu dipertanyakan. Jadi pertanyaannya begini, Tuhan kan Maha Pencipta. Kalau ada sesuatu hal itu ada dengan sendirinya tanpa diciptakan, apakah layak Tuhan itu disebut sebagai Maha Pencipta? Tidak. Kalau kita dilahirkan berarti nggak diciptakan. Berarti kita ini ada dengan sendirinya. Apakah Tuhan Maha Pencipta? Enggak, jadinya begitu. Karena dia hanya menciptakan Adam dan Hawa. Kita ada dengan sendirinya. Atau pohon-pohon yang ada itu tumbuh ada dengan sendirinya. Batal dong kalau Tuhan Maha Pencipta. Gimana kakakku? Masih bisa untuk berpikir? Oh jelas. Adam kan diciptakan. Oh berarti Tuhan Anda tidak Maha Pencipta ya? Berarti bukan Tuhan juga jadinya. Adam kan diciptakan, saya tidak pernah bilang Tuhan tidak mencipta. Yesus bahkan diberi kuasa untuk turun menciptakan manusia dan juga diberi kuasa Mau nanya, menjadikan segala sesuatu adalah fokus pada Yesus menciptakan manusia itu, fokus. Nah, lanjut. Ketika Anda mengatakan Tuhan menciptakan, Anda pakai apa? Enggak, kalau seumpamanya seumpamanya Tuhan ya kan menciptakan Adam pakai tanah, oke. Dia menciptakan tanah. Berarti hebat kami lagi, hebat lagi saya. Saya bisa menciptakan anak saya dengan goyang-goyang di tempat tidur. Jadi Tuhan Allah itu meniupkan nafas ke dalam hidungnya. Lihat dong ayatnya ada. Allah meniupkan nafas ke dalam hidungnya. Bahwasanya yang kita ini dilahirkan bukan diciptakan. Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa. Kalau saya ini soal itu berarti saya bisa menciptakan juga pembuat anak dengan goyang-goyang di tempat tidur. Anak kan gitu. Diciptakan itu Adam. Setelah itu kan dilahirkan. Sulit. Kacau dah. Dasar aneh-aneh aja bawa maksudnya tadi dia bawa kejadian 26-27 itu kan nggak nyambung dari kejadian 26 ke 27. Udah turun kita lanjut. Oke, lanjut PS. Terangkan dulu. Silakan. Ya, terangkan dulu. Jadi segala sesuatu itu Tuhan yang menciptakan. Manusia itu dilahirkan, biji-bijinya ditumbuhkan. Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menciptakan manusia? Bukan orang tua kita yang goyang-goyang di tempat tidur terus kita lahir. Orang tua kita itu yang membuat kita, tidak. Ya. Kalau setiap goyang lahir udah penuh masyarakat dunia ini dengan manusia kan begitu. Nah, jadi teman-teman, Anda terus terang ini terdoktrin yang akut, ya terdoktrin yang akut asli. Namanya akal itu dilempar, dibuang sejauh-jauhnya. Ini parah gitu. Jadi walaupun kita dilahirkan, itu kita tetap diciptakan. Sistem-sistem reproduksi manusia itu Tuhan yang menciptakan. Siapa yang pernah mengatakan aku ini sebetulnya buat sistem-sistem reproduksi saya untuk melahirkan anak, untuk membuat anak? Gak ada. Begitu kita lahir, terciptalah semua itu sistem-sistem reproduksi setiap pada diri manusia. Ya. Itu bukti bahwasanya bukan kita yang melahirkan anak ataupun membuat anak, tetapi semua itu dari yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Dan apabila Anda mengatakan kita dilahirkan bukan diciptakan, berarti Tuhan gagal dong menjadi Sang Maha Pencipta. Karena ada yang jadi dengan sendirinya. Ya, asli logika Anda itu dilempar sejauh-jauhnya. Kasihan kali aku nengokkan kalian. Ya. Oke. Ini ada PS nih, ada pastor Alfred Ustaz. Pastor kayaknya nih. Ya, ada pastor Alfred nih. Boleh.
Ya, Pak Pastor. Monitor. Ya, Ya, monitor. Ada yang bisa ditanggapi itu atau ada yang mau disampaikan? baik. Ini sedikit saja. Ya, saya kalau untuk saya pribadi, saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bukan hanya saya sendiri, tapi semua umat manusia. Karena di dalam perjanjian lama, kita bisa melihat di mana Ayub 19 itu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, dia akan turun menginjakkan kaki di atas debu tanah. Itu dalam perjanjian lama banyak sekali. Jadi kita tidak Sebutkan ayatnya, jangan bilang perjanjian lama doang, Pak. Sebutkan ayatnya. Ya. Kita buka dari ayat yang ke dalam Yesaya dulu, ya. Kita bisa lihat dalam Yesaya di mana tentang Maria, ya. Maria melahirkan Yesus. Ya, di sini nubuatan tentang Yesaya pun ada. Jadi kita bisa lihat bersama-sama di dalam Yesaya 7 ayat 14. Ya, Yesaya 7 ayat 14 mengatakan begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ya, Immanuel. Di sini sangat jelas bahwa di mana Allah sendiri, ya, Allah sendiri yang akan menampakkan dirinya melalui manusia, ya, dilahirkan ke dunia. Jadi di ayat yang Yesaya 7 ayat 14 itu sudah sangat jelas mengatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, dia akan menamakan dia. Sekarang gini, itu untuk Immanuel apa Yesus itu? Itu untuk Yesus. Ya, untuk Immanuel lah, itu namanya Immanuel. Gimana sih? Iya. Yesus bisa dipanggil juga Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Gitu kan? Lah, kok nggak nyambung? Ini sekarang yang Tuhanmu ini Immanuel apa Yesus gitu? Yesus. Di mana datanya Yesus dipanggil Immanuel? Oke. Itu Immanuelnya di bawah, itu Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Enggak gini, itu bukan PS. bahasa, itu Ada nggak Yesus pernah mengatakan dirinya sebagai Immanuel? Pernah nggak Yesus mengenalkan dirinya sebagai Immanuel? Ada nggak? Sebelumnya begini, sebelumnya disclaimer dulu ya. Kira-kira kita manusia, Bang Apet, kita itu lebih percaya kepada ungkapan apa kenyataan? Itu penting loh. Soalnya dalam keadaan kehidupan dunia ini, yang kenyataan kita hadapi, kita selalu percaya kepada fakta, bukan pada pernyataan. Ya, nanti kalau pada kenyataannya itu berbeda dengan menjadi pernyataan, kan jadi kacau. Anda mengatakan Tuhan sendiri yang menampakkan diri, yang itu berarti Yesus itu adalah Allah, kan begitu? Ya kalau kayak gitu berarti Tuhan sendiri atau Allah sendiri itu yang keluar dari kan gitu, Maria. Jadi kan seperti itu. Anda nanti tolak lagi itu kan gitu. Jadi gini, izin Kan? biar saya kaji ayat Yesaya 7:14 ini ya. Dalam bahasa artinya, bahasa aslinya itu digunakan kata Alma itu dalam bahasa Ibrani. Jadi Alma itu adalah gadis muda, belum tentu seorang perawan. Yang kedua, kalau mau bilang perawan secara spesifik harusnya pakai kata dalam bahasa Ibraninya itu kata perawan betullah, atau perawan gitu. Jadi kalau misalnya ayat ini tidak menyebut perawan, cuman perempuan muda. Klaim perawan itu hanya muncul di terjemahan Yunani gitu.
yang disebut setelah ratusan tahun kemudian. Jadi untuk teks asli di di teks Ibraninya, keterjemahan Yunaninya itu nanti ratusan tahun kemudian baru dipakai kata perawan itu. Nubuatan ini untuk Raja Ahaz, bukan untuk zaman Yesus gitu loh. Jadi gini, di Yesaya 7:15 dan 6-16 itu isinya, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang dua rajanya ngaku takuti akan ditinggalkan kosong. Artinya anak itu adalah tanda untuk Raja Ahaz di zaman 700-an sebelum Masehi, bukan untuk masa depan ratusan tahun setelahnya. Jangan ngadi-ngadi. Kalau ini tentang Yesus yang tak lahir di tahun 700-an kemudian, apa gunanya buat Raja Ahaz yang waktu itu gitu? Sekarang yang jadi pertanyaannya, di dalam Yesaya 7:14 itu bilang ia akan dinamakan Immanuel, tapi orang tuanya malah kasih nama Yesus sebenarnya. Dan ada juga di Matius 1:21 itu, engkau akan menemukan dia Yesus. Jadi yang mana yang benar? Ini kontradiktif guys, kontradiksinya itu Immanuel apa Yesus? Jangan kemana-mana, makanya belajar Bibelnya, belajar, jangan comot-comot ayat, dibaca itu Bibelnya. Biarkan dia jawab, baca, biarkan dia jawab dulu, biar nggak ada kita diskusinya, maksudnya enggak. Maksudnya pertanyaan Caca belum dilontarkan kok, itu udah mau jawab Bang Gray. Sekarang pertanyaannya, siap. kalau ayat Yesaya 7:14 benar untuk Yesus, kenapa disebut Immanuel? Tapi malah dinamai Yesus. Yang kedua, kenapa nubuatan itu diklaim untuk Yesus padahal konteksnya untuk Raja Ahaz 700 tahun itu di original teksnya 700 tahun sebelumnya. Yang ketiga, kenapa terjemahan Ibrani cuman menyebut gadis muda bukan perawan? Ayo silahkan. Ini jadi begini, Bu, terima kasih untuk waktunya. Jadi begini, kita lihat ini firman Tuhan dikaitkan tentang nubuatan, ya, tentang nubuatan. Ini apa berbicara tentang nubuatan ini? Belum tentu di zaman Yesus itu, tidak mungkin di zaman Yesus itu mereka langsung menamakan dia Immanuel. Karena di zaman perjanjian coba Bapak coba baca ayatnya baik-baik itu. Itu nama apa bahasa itu kira-kira itu di dalam ayatnya itu dinamakan itu. Kok sekarang malah ayatnya sendiri belum tentu dinamakan itu loh. Kok aneh? Ini tentang nubuatan. Jadi tentang nubuatan ini Allah sendiri yang memperlihatkan. Tapi dalam kitab ini mengatakan tentang nubuatan bahwa Yesus itu seorang Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang Roma pasal di dalam Roma nggak ada obat ini orang, nggak ada obat. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 kita bisa lihat sama-sama. Ya. Gini aja Pak Pastor, gini aja biar kelar ya, biar clear, biar bagus. Pernah nggak Yesus itu mengakui dirinya sebagai Immanuel? Pernah nggak kepada para sahabatnya atau murid-muridnya? Pernah nggak dia mengenalkan diri sebagai Immanuel loh? Pernah nggak kira-kira? Saya dulu bilang gini, saya pernah dinubuatkan sebagai Immanuel. Pernah nggak dia mengatakan seperti itu? Nggak pernah loh dia mengaku sebagai Immanuel, nggak pernah. Silakan tunjukkan data di mana dia mengakui itu. Memang dia tidak mengaku bahwa dia adalah Immanuel. Berarti udah selesai. Apakah dia nggak tahu tentang nubuatan di Yesaya itu? Apakah Yesus tidak tahu tentang nubuatan di Yesaya itu? Kenapa dia tidak mengatakan itu? Silakan. Dia sudah tahu semuanya. Dia sudah tahu bahwa dia adalah Immanuel, ya. Tapi dia tidak mau mengakui. Sekarang begini. Iya, kenapa dia nggak mengirim Bang Pes, kenapa dia nggak mengakui? Karena memang bukan dia. Seperti halnya dia tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Karena bukan dirinya sebagai Tuhan. Benar. Tuhan. Silakan. Kalau dia bilang dia tidak mengaku dia sebagai Tuhan, ada firman-Nya. Mari, saya kasih tunjuk. Dengarkan baik-baik. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan begini.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kamu akan diselamatkan. Itu perkataan Yesus itu. Ini perkataan perkataan daripada murid. Perkataan dari Ya udah selesai, bukan. Saya Dan minta di perkataan dalam- Yesus. Nih, dengerin. Yesus sendiri mengatakan loh, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Kemudian yang kedua kata Yesus, inilah hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Silakan. Kemudian dalam 17:3 Yohanes dia katakan, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nggak pernah dia mengatakan aku Tuhan. Dia selalu mengenalkan dirinya sebagai utusan, dan dia selalu mengenalkan Bapaknya sebagai Tuhan. Di mana dia mengenalkan dirinya sebagai Tuhan? Sebagai Immanuel mana? Tunjukkan. Bang, ini aku turun dulu ya. Aduh. Turun ini aja. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kalau nanya Bapakku Pendeta, berat Pak Pendeta kalau untuk berdiskusi dengan secara rasional dan akal sehat itu memang Iya, berat. berat saudara. Biar Silakan, saya silakan. saja. Keyakinan Jangan Anda ada. itu, ya, keyakinan Anda itu memang membuang akal sejauh-jauhnya. Berat Ya, saudara-saudara. ini mohon maaf. Berat. Artinya kalian itu sesat secara nalar ya. Bukan artinya, faktanya ya. Faktanya sesat secara nalar. Ketika Anda mengatakan orang Papua, Pak. Saya orang Papua. ya, Injil mau orang masuk Saya- Papua, selamatkan saya. orang Ya. mana? Gini loh. Silakan. Entar dulu, dan sedikit. Ya. Iya, enggak apa-apa. Nama Yesus Jadi- yang memulihkan tanah Papua sampai hari ini kita mengenal suku dan bahasa di mana-mana. Iya sudah terserah kau saja Bapak, terserah kau saja. Yang pasti kau Nanti tidak bisa orang jawab ateis pertanyaan juga dari kami. mengatakan, ya, Mau para orang Cina, mau orang orang Papua. apa? Iya, orang RRC juga mengatakan kami tidak bertuhan, kami sekarang maju gitu. Bukan itu pokok persoalan kita itu bertuhan, bukan karena kaya, bukan karena miskin. Ya, orang Kristen juga yang ada yang miskin, orang Islam ada yang miskin, ada yang kaya juga. Jadi ukuran dari sesuatu Tuhan itu karena ada kaya dan miskin itu salah. Jadi ukuran kebenaran itu ya kepada kebenaran itu sendiri, tidak melenceng, apa adanya. Ya, makanya kan saya tanya tadi, Anda percaya kepada ungkapan atau fakta? Kalau kita percaya kepada kebenarannya, percaya apa adanya. Kalau faktanya dia lahir, ya manusia lah berarti kan gitu. Makhluk bukan Tuhan. Kalau faktanya dia itu maha kuasa, faktanya. Kalau dia faktanya maha pencipta, nah itu berarti Tuhan. Nah ini Yesus faktanya apa? Lahir, faktanya apa? Mati. Iya, Berarti iya, itu izin kan Ustaz. sifat-sifat yang ada pada ciptaan. Ngerti sedikit. Berarti gini loh, bukan masalahnya kalian membohongi diri sendiri, kalian juga membohongi orang lain. Kalau apabila kita ungkapkan itu orang lain percaya, nanti tanggung jawabnya kalian ketika kalian ketemu dengan Tuhan apa nanti? Ya, Yesus, Engkau Tuhanku. Apakah kamu nggak diberikan pikiran dan tidak melihat dengan kenyataan bahwasanya aku dilahirkan, aku makan minum, bahkan aku mati? Bagaimana jawaban Anda? Sementara Tuhan yang maha kuasa, yang kekuasaannya tidak mungkin kita bisa ukur dengan kemampuan kita, tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tidak bisa kita dengar dengan telinga kita, bahkan untuk mengucapkan seberapa kekuasaan Tuhan pun kita tidak mampu. Itu malah kita ingkari dengan menuhankan yang terbatas, yang terukur, yang terpukul bahkan sampai terhukum, teradili. Padahal Tuhan itu seharusnya yang maha mengadili, malah teradilin pula. Iya. Apa tanggung jawab kalian terhadap Tuhan yang maha kuasa, yang maha adil? Alasan apa yang buat kalian nanti itu menuhankan Yesus? Ngeri teman. Ya Iya, ngeri. izin. Ini Iya, izin serius Ustaz. saya ngomong ngeri. Ya. Iya, izin Ustaz. Ada tamu kita yang baru, Bos Tua. Monitor Bos Tua. Bos Tua, monitor. Ya. Iya, ada yang mau ditanggapi Bos Tua dari Islam Kristen? Ada dua nih, saya jawab dulu yang ini, Yesus bukan Tuhan katanya, ya kan? Iya, silakan dijawab Pak.
saya tanya dari ayat Al-Quran ya. Ya. Kalau kata Tuhan, Tuhan dengan Tuan itu cuman ada di bahasa Indonesia dan Melayu. Kalau dilihat dari bahasa-bahasa lain, tidak ada itu kata Tuhan diterjemahkan ke bahasa. Sebentar Pak. Kurios. Sebentar sebelum Bapak masuk ke situ, saya mau tanya dulu, ini Bapak belum jawab, ini agama Bapak dari mana ini? Loh, orang nggak nanya, agama Kristen. Oh oke, lanjut. Jadi kalau saya lihat dari bahasa Ibrani, ku cari-cari kata Tuhan itu nggak ada. Yang ada YHWH atau bisa disebut Adonai, Elohim, kan gitu kan. Kalau kata Tuhan itu master kalau bahasa Inggrisnya. Kalau di bahasa Ibraninya Adon. Aduh, kata Tuhan itu master apa Lord itu? Iya, bahasa Inggris Lord. Di perjanjian lama Lord. Di perjanjian lama Lord itu mengacu kepada master. Kalau di bahasa Yunaninya itu kurios. To the point aja. Artinya Bang. Tuhan. Kalau ditanya. Yaitu to the point, ini Yesus bukan Tuhan katanya. Cuman di Indonesia Melayu aja Tuhan dengan Tuhan dibedakan. Di bahasa lain Tuhan nggak ada, yang ada Lord, bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Ibrani Allah itu terjemahan dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan nama asli Tuhan, YHWH. Jadi yang ada kita di sini Yesus bukan Tuhan itu salah. Memang salah. Yesus itu Tuhan, kurios atau mas. Ya iya kan, memang kalau kurios ya Tuan kan. Tuan Suratmin, Tuan Suret, Jadi kalau Tuan kalau Bostua. ada pernyataan tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan Tuhan itu kalian salah jadinya. Berarti tidak semua orang yang memanggilku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kan gitu. Jadi gini guys, jadi gini. Bos tua ini dia menarasikan kata kayak gini. Kayak gini ceritanya bos tua ini. Maksudnya dia mau bilang kalau Yesus itu memang Tuhan. Karena katanya di teks asli ada kata Theos, ada kata Adonai, dan lain-lain. Masalahnya bukan di katanya, tapi di konteks maksudnya. Gitu maksudnya dia. Jadi gini teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya. Di Ibrani, di bahasa Ibrani ya, kita bicara bahasa Ibrani. Kata El atau Elohim dalam perjanjian lama ya, atau bahasa Ibrani. Perjanjian lama ini kan digunakan bahasa Ibrani. Kata El atau kata Elohim yang sering diterjemahkan sebagai Tuhan adalah El atau ilah atau dewa gitu. Elohim, jamak dari El itu sendiri, tapi sering dipakai sebagai singular untuk Allah Israel. Gitu ya. Adonai itu kata Tuanku. Kata-kata ini juga dipakai untuk apa? Manusia dan dewa-dewa lain. Jadi kalau misalnya kita komparasi dengan Keluaran 7 ya, Keluaran 7 ayat 1, itu Tuhan berkata kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah atau Elohim bagi Firaun." Jadi Musa itu pun guys disebut sebagai Tuhan, ya. Kalau misalnya dia bilang Yesus Tuhan, berarti Musa itu juga Tuhan. Sekarang kita merujuk di Tuhan bahasa apa Tuhan? Yunani. Lah, Tuhan apa Tuhan? Kau bilang tidak ada bedanya antara kata Tuhan sama Tuhan. Jadi yang membedakan diterjemahkan cuma dalam bahasa Indonesianya sekarang kau bilang gini, yang membedakan antara kata Tuhan dengan kata Tuhan itu cuma di Indonesia saja. Sedangkan Ya, iya yang di memang. bahasa-bahasa lain tidak membedakan. Berarti di sini aku mengangkat Musa sebagai Tuhan atau Elohim, itu berarti Musa juga Tuhan sama kayak Yesus. Ya, iya, dia pemimpin Iya, bagi jadi Yesus Bani Musa Israel. juga Tuhan. Kenapa kau tidak tuhankan Musa saja gitu? Kau memang pakai dia perjanjian pemimpin loh. lamanya. Lah, Raja. berarti Musa juga Tuhan gitu. Jadi Tuhan Ya, mau ada berapa pemimpin. gitu? Maha kuasa. Pemimpin katanya. Ya, Tuhan mau Tuhan ada berapa? banyak. Oke. Tuhan banyak. Tuhan ada banyak. Presiden, Oh, jadi raja-raja itu Tuhannya ada makanya banyak, guys. makanya ada kata Iya, Tuhannya Allah ada banyak Ta'ala. ya. Tuhannya ada banyak. Pegang Allah ini Ta'ala itu Tuhannya apa ada artinya? banyak.
Allah Ta'ala itu apa artinya? Sudah, Tuhanmu ada banyak. Tuhanmu ada aja banyak. Jangan kau lari-lari ke Kamu Allah jangan Ta'ala. nuduh yang enggak Kita itu dulu. dah- Artinya Lah, kau Malik yang bilang al-Amlak itu Tuhanmu apa? ada Malik banyak. al-Amlak Kok itu malah- apa? Lah sekarang kau bilang Tuhanmu Allah, ada perempuan banyak ini otak gitu setengah kan. gini, makanya Muhammad itu nggak suka sama orang kayak gini. Ya ini nih Kristen kalau udah terpojok ngujat bisanya guys, berat saudara-saudara, berat. Nggak pantas kau naik diskusi di sini kalau nggak ada ilmu guys. Kau mau merujuk ke teks asli original, kami juga pelajari itu semua. Bukan hanya kau pelajari saudara-saudara, berat dibawa dia kalau udah terpojok guys, ngujat bawa-bawa nama Rasulullah. Saya di sini ya paling nggak bisa yang namanya kompromi sama orang yang sudah bawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kami itu suci, disucikan oleh umat-umat Islam sedunia, tidak pernah dikutuk, mati terkutuk di tiang salib untuk menjadi kutuk kayak kalian itu. Ya saudara-saudara, berat saudara-saudara. Ini orang-orang umat Edis, umat Paulus ini modelannya kayak gini saudara-saudara, tidak bisa membedakan antara Tuhan sama manusia. Jadi modelannya kayak gitu, tantrum. Kalau udah terpojok bisanya cuman menghujat. Yang namanya otak Kristen itu di dalamnya adalah kotak, bukan otak ya saudara-saudara. Mereka kalau naik di atas itu sering lupa bahwa otaknya ke atas. Di bawah itu otaknya itu ketinggalan otaknya, makanya kalau udah terpojok bisanya cuma ngujat doang saudara-saudara. Lihat modelannya kayak gitu saudara-saudara, mau sosok-sosokan Rasulullah kami, kayak dia kenal saja sama Rasulullah kami. Ayo silakan lanjut Bang. Ya, kebenaran itu apa adanya, tidak menyimpangkan. Ya, kebenaran secara kolektif yang disebut dengan Tuhan itu disematkan kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur. Dari kita rujukan tentu saja bahasa Indonesia adalah KBBI ya. Jadi seketika Anda menerjemahkan bahwanya Tuhan itu banyak, termasuk Tuhan tanah itu Tuhan tanah, Tuhan guru jadi Tuhan guru, itu Anda menyimpang, nggak pada hal yang sebenarnya, yang sebagai rujukan kita sebagai kebenaran kolektif, yaitu KBBI. Nah, itu yang dinamakan sesat nalar, sesat pengertian dari apa yang memang kita sepakati kebenarannya. Ya. Sesat nalar, apa adanya itu enggak lagi ya, menyimpang daripada apa adanya. Kalau Anda katakan Tuhan banyak ya bahayalah. Padahal kita katakan yang disebut dengan Tuhan itu Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Pemelihara, ya Maha Kuasa. Kalau kalian katakan Tuhan banyak, terakhir nanti kambing jadi Tuhan kan, kipas angin dituhankan, lemari bisa dituhankan, kan bahaya. Sesuai dengan suka-suka manusia kan begitu. Oke, izin Ustaz. Cuman begini. Nih, kita ini dalam perjalanan menuju kepada kematian dan nanti akhirnya kita diadili oleh Tuhan yang Maha Adil. Bagaimana Anda nanti berjumpa kepada Tuhan yang Maha Adil kalau hari ini kalian Tuhannya itu sesuai dengan keinginan aja, suka sama kipas angin yang menuhankan kipas angin, suka sama anak orang yang dituhankan anak orang. Ketika kita diadili oleh Tuhan yang Maha Adil, apa argumen kalian untuk membebaskan kalian dari hukuman dan menyelamatkan kalian? Itu penting, karena Anda dan saya ini lagi berjalan menuju perjalanan kehidupan ini menuju ke kematian, dan pada akhirnya nanti kita akan teradili. Ayo, ini penting, ini serius saya katakan. Bukan saya membenci Anda, enggak. Mengajak Anda untuk mari selamat cara berpikir, mari selamat cara berkeyakinan. Ya, jangan ikut-ikutan. Pikir. Ya. Oke, itu aja. Lanjutkan kalau mau apa. Iya, izin Bang Kris Epsian. Iya, monitor Bang Kris. Selamat pagi, ada yang mau ditanggapi Bang Kris? Topiknya apa ini ya? Yesus bukan Tuhan, no dogma. Memang dalam Islam itu orang Islam tahu kata Tuhan dapat dari mana? Iya, itu bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa Indonesia sekarang di Indonesia, Pak. Terus Bapak pakai bahasa apa itu? Sebelum ada bahasa Indonesia, secara niatan. Sebelum ada bahasa Indonesia, orang Islam itu menerjemahkan kata Tuhan itu apa? Sekarang kau tinggal di mana, Pak? Kau tinggal di mana? Coba cari sebelum dulu. kau ada, itu Tuhan sudah ada belum itu? Maksudnya gimana? Ini bahasa Ini nih. tahun 1500. Coba saya diam dulu Mbak ya. Tahun 1500
kamu menerjemahkan la ilaha illallah itu apa? Sekarang gini, kau tinggal di tahun Jawab dulu 1500. pertanyaan saya. Kau tinggal di tahun 1500. Ketika Kau jawab tahun dulu pertanyaan kau. 1500. Kau jangan bawa yang tidak nyambung di sini, saudara-saudara. Kau ini kalau misalnya mau diskusi yang nyambung. Kata Tuhan. Iya, supaya kata saya Tuhan dari ajak bahasa kau Arab, berpikir. dari bahasa apa? Kata Tahun Tuhan itu dari bahasa apa? 1500 bahasa Indonesia belum Iya. ada. Tahun 1500 bahasa Indonesia belum ada, terus kau hidup di tahun 1500? Hah? Masih ada Kau hidup bahasa sekarang tahun berapa? Melayu. Nah, saya tanya kau hidup di orang tahun berapa? Islam. Diamkan Kau dulu dia hidup cerita. ini Roh Kudusnya kejang-kejang, saudara-saudara. Roh Kudusnya lagi menggebu-gebu. Ayo lihat modelannya kayak gini. Kau hidup di tahun berapa sekarang? Ayo. Kau hidup tahun berapa coba? Oke, tahun 2000-an. Nah, terus kau sudah mengenal kata Tuhan belum itu? Ya, karena bahasa Indonesia sudah ada. Iya, terus kau mau merujuk ke tahun 1500 Belum itu tahun apa dasarmu? 1500 Kau hidup orang di mana? Islam sudah ada enggak? Idi. Kau hidup di mana? Jawab aja, enggak usah merujuk ke tahun 1500. Kau belum ada, belum pantas, Oke, belum Bang Surah, pantas kau saya tanya menyebutkan tahun 1500 itu. Itu Ya, namamu Surah. saja, itu tidak ternubuat. Kau Tahun jangan sok-sokan nyebut tahun 1500. Saya kira orang Islam menerjemahkan Orang Islam menerjemahkan, tadi dia bilang gini loh, begini. guys, saudara-saudara, ini nggak Cara nyambungnya Anda- orang. Sebentar Ya, baca, sabar. Cara Anda membuat analogi itu jadi payah, nanti pun Anda semakin kerepotan, Abang. enggak apa-apa. Coba jawab dulu Suret. Iya. Tahun iya. 1500. Kok tanggung-tanggung aja kamu? Kok tanggung-tanggung? Kok tahun 1500? Enggak apa-apa, ini aja. Tahun Iya. kira-kira orang Islam masuk ke Indonesia tahun berapa? Ya, saya Nusantara ini analogi. belum ada Nusa, Ya, belum ada jangan Indonesia. bernafsu kali, gantian ngomongnya. Enggak, belum selesai saya ngomong. Tahun berapa Islam masuk ke Nusantara dan apa bahasa Nusantara menerjemahkan la ilaha illallah? Coba. Ya, oke. Jadi pertanyaan ini saya itu mau saya jawab melalui kronologi dulu. Tadi kita bahas sesuai dengan terjemah bahasa Indonesia karena sekarang ini kita orang Indonesia, bahasa kita bahasa Indonesia. Jadi Anda nggak cocok dengan bahasa Indonesia karena tahun 1500 belum ada. Maka ketidakcocokan Anda itu tanggung Anda tahunnya itu. Kok nggak tahun 1 aja atau tahun sebelum Masehi, 10.000 tahun sebelum Masehi aja. Bahkan bahasa Arab atau bahasa apapun malah nggak ada gitu. Jadi bagaimana kok ada la ilaha illallah kan begitu. Muhammad Rasulullah. Jadi logika Anda membuat tar dulu. Logika Anda membuat ilustrasi itu Udah jawab aja kata menandakan Tuhan diterjemahkan apa tahun 1500 sudah. logika saya nggak mau menjawab karena logika Anda membuat ilustrasi itu adalah ilustrasi yang sangat-sangat. Makanya Itu saya bilang tadi Anda mengerti tahu kata Tuhan dapat dari mana Suret? Saya jelaskan Dapat dulu dari ya. mana kata Tuhan Iya, ini tar bahasa dulu. Indonesia. Iya. Oke, saya ikutin. Saya jawab tar dulu. Karena saya dan Anda ini lagi ngomong-ngomong dan kita orang Indonesia, maka kita ucapkan secara bahasa Indonesia dan kita paham semua apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dengarkan dari orang yang memang berbahasa Indonesia. Karena memang dari kecil kita itu diajari untuk bahasa Indonesia, di sekolah kita belajar bahasa Indonesia, maka kita paham apa-apa yang ada di dalam bahasa Indonesia. Dan rujukan kita adalah KBBI untuk mengerti apa maksud dari sebuah kata-kata itu. Ya, jadi nggak usah Anda tanyakan kapan. Kalau kapan waktunya saya mengatakan bagaimana Ya, 10.000 tahun KBBI sebelum dapat adanya bahasa Masehi. Indonesia, Bahkan dapat jangankan bahasa Indonesia, bahasa Arab juga nggak ada, bahasa Inggris juga nggak ada, dan bahasa-bahasa yang lain belum ada. Entah bahasa apa dahulu. KBBI mendapat kata Tuhan dapat dari mana? Dari Oke, kamu- dari Udah bahasa selesai. Melayu. Jadi Oke, ilustrasi izin. Anda, mohon maaf. Izin dia saya. Ilustrasi Anda itu Kamu pusing, salah. kan? Pertanyaan Anda itu tidak pada urgensinya, bukan esensi yang kita bahas. Ya, Dari mana? pertanyaan Anda itu bukan esensi yang kita bahas. Tak penting. Anda bingung aja Makanya sendiri. dari tadi kau dengar dari bawah kau. Ya nggak usah Anda pakai bahasa Indonesia sekarang. Kita berbicara sekarang pakai bahasa Iya, Indonesia. keturunan Kita aja. makna bahasa Indonesia itu tidak paham. Kalau Anda mau
mau mengatakan 1500 tahun dulu kita bahasa Indonesia, ya kita pakai bahasa yang 1500 tahun dulu. Kalau Anda bertanyanya, jangan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa 1500 tahun dahulu. Maka saya akan menjawab dengan kata-kata atau pernyataan bahasa yang 1500 tahun dulu. Tapi karena Anda pakai bahasa Indonesia, saya pun bahasa Indonesia, pasti jawaban saya adalah dengan bahasa Indonesia. Paham? Jadi gini Oke, Bang jadi Surep, bisa. jadi mereka itu mau mengalihkan demi untuk menuhankan Yesus. Memang Yesus, saking gitu. bangsatnya mereka itu seperti itu Bang Surep. Iya, jadi Itulah gitu, Bang Surep. roh anjingnya bekerja itu. Iya, jadi memang gini loh, biar saya jawab serius dulu nih guys. Kata Tuhan tuh memang berasal dari bahasa Melayu Indonesia, diambil dari kata Tuhan yang berarti pemilik atau penguasa. Lalu diberi imbuhan han di belakangnya Tuhan untuk menyebut yang maha Tuhan. Jadi yang maha Tuhan itu maknanya pemilik segala, dipakai oleh para terjemahan Alkitab, misalnya lembaga LAI itu sendiri saat menerjemahkan dari good ke Lord, Theos dan Kurios gitu kan. Memang baru muncul secara resmi dalam bentuk religius sekitar abad ke-16 sampai 17 Masehi. Saat penjajah Belanda itu waktu itu saat penjajahan Belanda itu kalau nggak salah. Dan pada saat itu tuh misionaris mulai menyebarkan Injil terjemahan dalam bahasa lokal guys. Tapi guys, kata Tuhan memang baru muncul di Indonesia. Tapi bukan itu poinnya. Yang terpenting kata itu cuma terjemahan dari istilah asing yaitu Kurios, Theos, YHWH, ya kan? Sekarang kalau kamu menolak kata Tuhan karena baru muncul di tahun 1500-an, berarti kamu juga harus tolak kata Yesus karena kata itu juga bukan nama aslinya nama asli itu bukan Yesus, tapi Yesua atau Isa. Sekarang kata Kristen pun baru digunakan di Antioquia. Ya, oke. Mereka nggak bakal mudeng, mereka itu kepalanya udah tertimpa lemak babi, jadi nggak bakal paham. Gini baca, jadi mereka itu udah menjajah Indonesia, kemudian mereka itu masa udah pada zaman tahun 2025, mereka kembali kepada masa jahiliyah, masih 1500. Bayangkan, ini orang nggak pernah ngerti ya. Kita dulu belajar bahasa Indonesia secara benar, belajar capek-capek bahasa Indonesia yang benar dan baik, tapi sekarang mau dirubah lagi sama mereka. Demi untuk menuhankan seorang manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya sendiri. Memang. Lanjut Ustaz, lanjut. Ya, izin Bang Bre. Caca mau izin sholat subuh dulu, udah subuh di sini. Silakan. Habis subuh tidur ya. Jadi ya, Kalau nggak ngoceh terus. Lanjut. Teman-teman, disclaimer dulu ya. Ini alhamdulillah sudah bisa open cap. Di follow ya akun Bang Surep supaya rame ya, supaya banyak lagi karena 2 akun kena tombak ya. Ini akun barusan tadi malam bisa open cap. Ya, jadi begini, kalau mereka itu mempermasalahkan bahasa asli, itu semakin porak-poranda agama itu ya, karena Alkitab ngambil dari bahasa Arab, ya, kata Allah ngambil dari bahasa Arab. Nanti mungkin kalau setiap dipersoalkan di Bible mereka itu porak-poranda, kata kafir, kata malaikat, kata Roh Kudus, Nabi, ya, Rasul, itu semua dari bahasa Arab yang malah justru ada di dalam isi Al-Quran. Jadi kalau mau mengatakan kata Tuhan itu asal dari mana, makanya saya katakan itu ilustrasi yang seperti itu ya, narasi yang mengatakan hal yang seperti itu untuk menyalahkan kita. Kalian semakin tambah repot-repot kalau kami kembali dengan cara seperti Anda ya. Repot ya. Jadi gini aja, kalau kita diskusi bahasa Indonesia, ya kita berbahasa Indonesia dengan benar yang kita sudah pahami. Maksudnya kata Tuhan itu disematkan kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa. Kalau kata Tuhan itu disematkan kepada sembarangan, ini repot. Ya bisa saja, tapi palsu. Semuanya kipas angin saya sebut Tuhan, ya itu palsu karena dia tidak mempunyai sifat Maha Kuasa, Maha Pencipta. Sama tembok, saya katakan tembok itu Tuhan, itu palsu ya, itulah kesesatan. Maka orang-orang yang menuhankan sesuatu yang bukan Maha Kuasa, Maha Pencipta, itulah orang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sesat nalarnya. Ya. Jadi sesuatu yang tembok itu jelas-jelas bukan Tuhan tapi dituhankan. Ya. Kan
benar kalau tembok itu bukan Tuhan kan, tembok. Atau kipas angin kan bukan Tuhan. Kan benar dia kipas angin kan untuk supaya ngipasi kita. Kalau itu jadikan Tuhan, salah kan? Karena tidak, ya dia tidak maha kuasa gitu kan. Ya, itulah yang disebut dengan sesat. Sesat nalar. Nalarnya itu sesat. Menyimpang. Paham ya? Nalarnya itu menyimpang. Ada tembok dijadikan Tuhan, anak orang dijadikan Tuhan. Jadi Tuhan yang sebenarnya nanti bagaimana seketika kita berjumpa dengan Tuhan yang maha adil, yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang menciptakan semua manusia, kita jumpa. Sementara kita menuhankan kipas angin, tembok, dan yang lain-lain yang nggak mempunyai sifat maha kuasa. Apa alasan kita nanti? Kenapa kau tuhankan kipas angin dulu? Padahal kamu diberi akal. Kenapa kau nggak gunakan akal? Maaf Tuhan, aku ngikut-ngikut orang dulu aja. Kata pemuka-pemuka agamaku bahwasanya anak orang itu Tuhan, ya aku Tuhan. Dibikin alasan yang begini begitu, nggak punya bapak lah, nggak punya mama lah, segala macam. Padahal alasan-alasan itu juga nggak membuat sifat yang dituhankan itu sifat Tuhan, nggak juga. Ya, tetap pada makhluk atau ciptaan, bukan dia yang maha kuasa. Karena Tuhan itu mempunyai sifat maha kuat, maha kuasa, maha pemelihara, maha pelindung, ya, maha pengatur, maha adil. Sementara kalau kipas angin, tembok, anak orang, anak kambing, anak keledai, anak domba, anak sapi, semuanya itu tidak mempunyai sifat maha kuasa. Kok dituhankan? Bagaimana nanti Anda berjumpa dengan Tuhan yang maha kuasa? Ngeri. Jadi hati-hati dengan keyakinan kita, dengan cara berpikir kita. Cara berpikir benar, berkeyakinan benar, baru kita akan selamat. Cara berpikir selamat, cara berkeyakinan selamat, maka kita, cara berkelakuan juga selamat, maka kita akan selamat. Kalau cara berpikirnya sudah menyimpang, tembok dijadikan Tuhan, padahal nggak ada sifat dari kemaha mulia, nggak mempunyai sifat maha kuasa, nggak punya sifat maha pencipta. Ya, entahlah kawan. Ya, ini saya hanya mengajak untuk berpikir. Enggak juga kalian mau berpikir manusia, tetapi kayaknya berarti Anda telah keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Ya kan? Saya hanya mengajak kalian berpikir karena fitrahnya manusia itu berpikir, mengetahui benar dan salah, cocok atau tidak itu dengan pikir kita, dengan akal kita. Tetapi Anda tetap tidak menggunakan akal pikiran Anda untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Anda keluar dari fitrah sebagai manusia. Maka Al-Quran mengatakan, ya, mereka lebih buruk dari binatang ternak. Laqad jarabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika al-amru adul ulaika humul ghafilun, ya. Jadi orang-orang seperti itu pun dikasih hati atau dikasih pemahaman tidak mau memahami, kasih penglihatan tidak mau melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dikasih pendengar tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, ya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai kalau dirinya sebagai manusia. Udah mulai tantrum yang bener nih kayak bocil yang, ya kalau bocil melahirkan anak gimana? Siapa bocil yang melahirkan anak? Jadi kalian ini merendahkan satu juga merendahkan yang lain, karena ada bocil melahirkan anak umur 12 tahun melahirkan anak loh. Malah jadikan Tuhan pula, ini kan jadi masalah. Padahal kalau hari ini ada bocil melahirkan anak, waduh habis kalian apa? Jelek-jelekkan itu mungkin, ya. Sekarang kalau ada bocil melahirkan anak, wah udahlah itu. Ya teman-teman, jangan lupa follow Bang Sule. Ya lanjut ke Bang Bu. Oke. Ada yang bilang nih banyak yang murtad. Bagus, nggak apa-apa. Banyak yang murtad, ya. Jadi semakin banyak bahan untuk api neraka, bahan bakar api neraka. Kemudian mereka yang masuk kepada karisteng itu dari manusia kembali kepada hewan ternak. Lah kok bisa dari manusia kembali kepada hewan? Iya betul. Karena mereka disebut sebagai anak-anak domba.
Anak-anak domba itu ternak hewan, artinya manusia menjadi ternak hewan. Nah, yang mu'alaf itu dari hewan pergi ke manusia. Ya, jadi yang waras sedikit lah. Silakan kalau ada yang murtad di sini mau naik, silakan naik. Yang bisa baca kitab, kayak bisa tukang tafsir ayat, silakan naik ya. Coba kita buktikan Anda mau cerdas sampai di mana. Itu yang ngaku-ngaku murtad, silakan naik. Pendeta-pendeta yang di bawah silakan naik, pendeta. Kenapa? Halu. Iya. Yang katanya murtad itu halu. Pak Ya, pendeta itu. aja tadi Pak pendeta yang pastor aja pun tadi lari ya. Takut perpuluhannya hilang, kolektenya hilang, takut. Bayangkan Bang Surep, bayangkan Ustaz Surep. Mereka mengatakan Yesus itu Immanuel, tapi tidak pernah Yesus itu cerita pengalamannya kepada murid-muridnya, bahwasanya aku nih loh Immanuel, pernah dibahas di perjanjian lama, kan nggak pernah kan? Nggak pernah dikasih tahu tuh, kan seharusnya kalau sama sahabat, sama teman kan biasanya bersenda gurau kan. Ini nggak ada, pasti bohong, penipu semua itu. Silakan naik ya, silakan yang murtadin yang di bawah silakan naik, atau pendeta silakan. Betul, murtad itu settingan oten, betul. Kalau kita kan ketika ada yang mualaf itu kita terang-terangan di media sosial ketika selesai diskusi. Setelah diskusi mereka mendapatkan kebenaran. Nah, kalau mereka yang murtadin itu settingan. Atau mungkin ada iming-iming. Kalau kita nggak ada iming-iming ya. Islam, sekali lagi teman-teman yang masuk Islam itu nggak ada iming-iming. Karena kami ini bukan agama paksaan. Ya, bukan agama paksaan, tidak boleh Islam itu dipaksakan. Orang masuk Islam dipaksakan masuk Islam, diiming nggak boleh. Bahkan orang-orang yang mualaf itu awalnya kaya, tiba-tiba karena masuk Islam dia harus menyendiri, hijrah, akhirnya dia hidup bagaikan sebatang karang. Ada itu. Jadi nggak usah ajarin kami bagaimana tentang Islam ya. Kalau yang memurtad ya silakan. Ya siap. Kita tanya sama ChatGPT yuk. Oh silakan, mantap tanya. itu. Ya. Silakan. Ya, ChatGPT, saya mau bertanya, ya. Apakah benar berita sekarang ini banyak gereja yang tutup dan agama Kristen itu ditinggalkan di negara-negara baju? Itu aja, silakan. Kalau kamu tanya, apakah berbanyak gereja yang ditutup dan agama Kristen ditinggalkan di beberapa negara? Jawabannya, iya. Itu fakta yang didukung oleh berbagai data terbaru. Di banyak negara barat seperti Inggris, Skotlandia, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, dan Kanada, terjadi tren penurunan jumlah jemaat Kristen secara signifikan. Banyak gereja ditutup karena menghadapi turunnya kehadiran, biaya perawatan besar, dan menurunnya jumlah anggota aktif. Cite TurnSearch.blaj, TurnSearch to TurnSearch, Jubu, TurnSearch, Botsfan. Sebagai contoh, di Inggris lebih dari 3.000 gereja sudah ditutup dalam 10 tahun terakhir. Dan banyak sudah berubah fungsi menjadi restoran, gym, atau rumah karena attendance yang anjlok dan ketidakmampuan finansial gereja untuk bertahan on the third turn search to return news to their plan. Di Jerman, lebih dari setengah warga tak lagi tergabung dalam gereja, dan ribuan gereja ditutup sejak beberapa dekade terakhir. Turn search, search ticket. Panas. Di Amerika Serikat, keanggotaan gereja menurun dari sekitar 91% pada 1996 menjadi sekitar 64% pada 2022. Banyak denominasi besar seperti Lutheran, United Methodist, dan Southern Baptist mengalami penurunan anggota antara 15 hingga 40% dan melakukan penutupan gereja dalam skala besar, search, not turn search, turn search, turn search 24, turn search 2. Namun di sisi lain, di banyak negara global selatan seperti Afrika Sub-Sahara dan sebagian Asia, jumlah umat Kristen justru terus meningkat. Meski total pengikut Kristen bertambah secara global, proporsi mereka di banyak wilayah barat menurun dan banyak gereja tradisional ditinggalkan. Cited Turn Search, Turn Search Beam, Turn Search Spilson. Kesimpulan singkat, ya,
Memang banyak gereja yang menutup, dan ada penurunan mayoritas Kristen di sejumlah negara barat. Namun tren global lebih kompleks. Pertumbuhan pesat terjadi di Afrika dan Asia, meskipun sebagian besar wilayah barat menunjukkan penurunan signifikan dalam angka kehadiran dan keanggotaan. Naplis sumber artikel terkini ini, Turn News 11 head. Ya, jelas ya, kata ChatGPT ditinggal, dari asalnya sana ditinggal. Ya, di Afrika sana lah, negara-negara miskin sana yang bisa dibagi-bagi untuk supaya masuk Kristen, nah itu berlaku masih ya. Tapi bagi orang-orang yang cerdas itu ditinggal. Gereja-gereja lama loh, yang sudah berkerak ya kan, yang sudah betul-betul luar biasa ya, itu malah justru ditinggal. Ya kita tanya lagi ya, justru yang berkembang pesat di negara maju itu Islam apa Kristen gitu ya, kita tanya ya. Ya, ChatGPT saya mau nanya lagi, di negara maju itu yang pesat pertumbuhan agamanya Islam atau Kristen? Pertumbuhan agama yang paling pesat di negara-negara maju, seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Kanada, adalah Islam. Ini bukan hanya karena imigrasi, tapi juga karena banyak orang lokal yang masuk Islam, serta karena tingkat kelahiran umat Islam yang lebih tinggi dibanding komunitas lainnya. Wasen Sedesielse, agama Kristen mengalami penurunan jumlah pengikut dari kalangan muda. Contohnya di Prancis, Jerman, dan Inggris, Islam menjadi agama yang pertumbuhannya paling cepat. Bahkan di Amerika Serikat, Islam diperkirakan akan menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen dalam beberapa dekade ke depan. Jadi ya, Islam adalah agama yang paling pesat pertumbuhannya di negara-negara maju saat ini. Wasas, bantu sebutkan data dari negara tertentu juga. Oke lah, nah, kita lanjutkan nanti dengar ChatGPT aja, kita nggak ngomongnya kan. Jadi pernyataan Anda bahwasanya yang murtad itu banyak, itu halu. Fakta-fakta yang kita lihat, gereja jadi masjid. Gereja loh, mau apa? Apalagi orangnya. Gitu. Gerejanya dijual. Betul-betul, gerejanya dijual juga. Nah, tapi yang paling penting bagi teman-teman. Ya, silakan. Kristen ini udah terlalu kere gitu, jadi sampai gereja pun dijual, perpuluhan udah nggak didapat, soalnya orang-orang udah nggak masuk gereja lagi guys ceritanya, makanya udah kere, udah nggak bisa makan, soalnya yang namanya Kristen itu mereka makannya pendeta-pendeta itu guys, makannya dari perpuluhan. Sekarang kalau misalnya orang udah nggak masuk di dalam gereja lagi, gimana mereka bisa makan? Nah, jalan keluar terakhir mereka harus makan, makanya mereka harus jual gereja supaya bisa makan gitu loh. Gitu Ustaz ceritanya. Itu aku belain Kristen loh untuk membeberkan apa permasalahan internal di dalam mereka gitu, kayak gitu Ustaz. Berat saudara, melihat dengan kenyataan itu berat saudara. Berat saudara. Kata-kata Edis, berat. Teman-teman di bawah saudara. Izin Ustaz, teman-teman di bawah 426 mata memandang, tolong di tap-tap layarnya, kuatkan roomnya, ayo 100.000 yuk, bisa yuk, tap-tap layarnya, kuatkan roomnya supaya terus jangan lupa itu tombol lock orange-nya itu ditekan supaya bisa menguatkan room kita, algoritma room kita gitu. Terus terima kasih untuk kalian yang selalu setia untuk menyaksikan live kami, menyaksikan kebenaran yang kemudian Kristen itu sampai dunia, dari zaman Nabi Isa, dari zaman Nasrani sampai dunia sekarang itu mereka belum juga menemukan kebenaran itu sebenarnya. Ya gitu teman-teman ya. Tolong ya teman-teman dikuatkan roomnya dengan tap-tap layar. Terus jangan lupa itu follow kami yang ada di atas gitu kan, supaya mungkin insyaallah kami masih bisa beredukasi untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang selama ini ditutupi sama Kristen-Kristen dengan doktrin dan dogma yang berlaku di dalam kekristenan itu sendiri gitu teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi gini loh, Kristen itu aneh teman-teman, Kristen itu aneh. Nanti kalau misalnya kita Islam bilang bahwa
Guys, Yesus itu bukan Tuhan. Pasti mereka bakalan ngotot Yesus itu Tuhan. Terus nanti kalau misalnya ditanya, emang Tuhan kamu berapa? Tuhan saya satu. Siapa? Itu Yesus. Oh, Yesus emang Tuhan kalian. Terus Bapa Tuhan bukan Tuhan. Terus Roh Kudus Tuhan bukan Tuhan. Lah, itu 3 atau 1? Tetap 1 katanya. Oh, jadi matematika mereka itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, guys. Itu kan aneh, Adi. Ya Rabbal Alamin. Itu udah jadi kayak itu maksudnya konteks matematika gagal gitu ya. Dulu waktu di sekolah makan 3 bakwan bayar 1. Ah iya, jadi 1 di dalam 3, 3 di dalam 1. Makan 3 jajan bayar 1. Aduh. Jadi untuk yang mau bela agama Kristen silahkan naik, kami ini selalu terima Anda. Tapi ingat ya Bang Sabar, kalau Bang Sabar, izin Bang Sabar dari Islam atau Kristen? Kristen, Mbak. Oke, ada yang mau ditanggapi Bang Sabar? Enggak, ini aku bingung. Ini Yesus bukan Tuhan, otentik. Ini maksudnya bagaimana ya? Bang Sabar, jadi karena Anda baru naik, jadi saya jelaskan Bang Sabar. Dari tadi teman-teman Anda yang naik 1 persatu tidak dapat menyebutkan spesifiknya di mana Yesus itu mengaku sebagai Tuhan, Bang Sabar. Mereka tidak dapat membuktikan bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan, mau itu secara logika ataupun dalam Bible, mau dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Mereka tidak bisa membuktikan, Bang Sabar. Jadi mereka itu turun 1 persatu, Bang Sabar, dari atas. Mereka lompat ke bawah, Bang Sabar, saking takutnya mereka itu melawan Islam di atas, Bang Sabar, melawan argumen Islam bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ayo buktikan, kalau nggak takut, ayo silahkan Bang Sabar. Oh, maksudnya kayak gitu tuh, cari pembuktiannya gitu. Gini loh Mbak, aku memang nggak terlalu, ibaratnya nggak terlalu fanatik banget sih ya masalah agama ini, nggak terlalu, ibaratnya gimana ya, nggak terlalu urus gitulah. Cuman kadang rasa penasaran itu kan ada. Ya. Aku tuh ibaratnya sering ya baca-baca Quran, baca kitab, baca Taurat, baca ini kan, namanya juga aku tuh manusia mencari kebenaran untuk langkahku sendiri kan, itu betul Kak? Cuman aku pernah menemukan satu gini ya, yang masih kepikiran sama aku nih di Al-Quran tuh. Bang Sabar, bentar dulu Bang Sabar. Kau jawab dulu, Yesus itu izin Ustadz. Jadi ini caranya Ustadz. Kita di debat lintas agama Ustadz ya. Memang sesi pertanyaan dari Kristen itu kita selalu berikan Ustadz. Tapi persyaratan dari kami, kalian bisa bertanya 1000 pertanyaan setelah kalian jawab 1 pertanyaan kami. 1 pertanyaan kami itu cuma ada di judul kami itu cuma 1 Ustadz. Jadi langsung jangan ikutin narasi mereka. Di sini kita yang atur, kita yang punya room. Ikut peraturan kalau ketika masuk di suatu room, di suatu rumah ya, kalau di satu rumah siapapun rumahnya siapapun itu harus ikut aturan di situ. Nanti kami usir, kami ludahi dengan ludah rohani. Jadi sebelum Anda bertanya tentang Islam, maka jawab dulu pertanyaan Anda, pertanyaan kami. Yesus Tuhan bukan? Buktikan kalau memang Anda mengatakan bahwa kemudian Yesus itu adalah Tuhan. Buka mute-nya Bang Sabar. Atau udah nggak tahu cara buka mute itu kayak gimana Bang Sabar? Ini tadi diapakan aku ya, di sendiri nggak? Iya, karena belum jawab mau sok-sokan lari ke pertanyaan. Jawab dulu itu. Yesus dari tadi bukan. Gini loh, kalau masalah pembuktiannya mungkin aku kurang paham masalah ke sana ya. Tapi yang aku tahu. Nah, terus kau tuhankan Yesus bukan? Begini, dengar. Segala kuasa di sorga itu telah dilimpahkan kepadaku. Nah, itu yang ini saya lagi ingat. yang dibawa dari tadi. Ini lagi yang dibawa dari tadi.
Ini nggak nyimak ini modelannya kayak ini. Segala kuasa di surga telah diberikan kepada. Kalau kita merujuk kepada ayat itu, sekarang siapa yang memberi, siapa yang diberi? Ayo. Nah, siapa yang memberi? Yang memberi itu Bapa di surga. Nah, terus memberikan kepada siapa? Yang diberikannya kepada Yesus. Oke, berarti Yesus sama Bapa itu satu atau dua itu? Satu. Satu. Ya. Yesus memberikan kepada Yesus, guys. Yesus memberikan kepada Yesus, ceritanya kayak gitu. Ini loh, Mbak. Adik. Dengar loh. Yesus itu kan firman. Nah, Ya. firman. Iya. Segala kuasa yang ada di sorga diberikan kepadanya, dan tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang akan sampai ke Bapa apabila tidak melalui dia, gitu loh. Oke, sekarang kita merujuk lagi dari kata tidak sampai ke Bapa kecuali melalui dia. Sekarang dia mengaku di ayat lainnya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Sekarang saya tanya ke Anda, jalan ini jalan ya, bicara soal jalan. Apakah jika saya ingin menuju dari Jakarta ke Monas, jalan menuju Monas itu sendiri? Jalannya ini, jalan ke Monas itu Monas. Oke, gini Mbak baca gini ya. Gini Bang Sabar. Kan tadi Bang Sabar bilang tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus kan gitu kan. Oke. Itu dasarnya Anda menuhankan Yesus, betul? Oke. Sekarang dengerin Pak. Berarti dari Adam sampai kita ini tidak ada seorang pun yang sudah sampai kepada Bapa ya kecuali melalui Yesus, betul? Halo Pak Sabar. Iya. Oke. Bagaimana dengan Henok dan Elia? Enak kan? Iya. Elia